Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Mulyani dengan NIM 2892050045. Saya dari Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pasar uang konvensional dalam mata kuliah pasar uang dan modal yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga 1 tahun. Atau bisa diartikan pasar uang adalah pasar tempat aset-aset keuangan diperdagangkan atau pasar uang yang disebut money market berfungsi untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Di sini ada tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing. Pasar uang yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau misalnya kita sedang membutuhkan uang dalam mendesak, otomatis ini tujuannya kenapa adanya pasar uang. Ketika kita urgent, baru kita bisa memakainya. Yang kedua, ada pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk diinvestasikan di pasar uang. Misalnya, kalau kita lagi kepepet banget untuk butuh uang, mungkin kita bisa ke gerai, ke bank, atau misalnya kita bisa ke salah satu perusahaan itu untuk menjaminkan apa sih barang yang kita bisa jaminkan yang bisa dihasilkan uang. Fungsi pasar uang. Yang pertama, mempermudahkan masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Jadi fungsi itu memang sangat mempermudahkan masyarakat ketika masyarakat butuh uang atau butuh kepentingan lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang SPBU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Di sini ada 3 poin yang dasarnya kita ketahui apa sih fungsi pasar uang tersebut. Ada manfaat pasar uang. Yang satu, memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan, seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Di sini ada 4 poin yang harus kita mengerti atau kita pahami juga apa sih manfaatnya. Dan ini tuh poin-poin penting untuk masyarakat juga, kembali lagi ke masyarakat yang di sini kan kebutuhannya semakin meningkat, semakin juga kebutuhannya menaik gitu. Jadi manfaat pasar uang ya ini salah satunya untuk terpenuhi kebutuhan barang dan jasa. Apalagi sekarang kan banyak masyarakat itu yang
membutuhkan pekerjaan, apalagi saat musim-musim sekarang gitu. Kelebihan pasar uang yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk mendapatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Jadi kelebihannya ini plus minus dalam perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu bergerak di bidang impor atau ekspor, mungkin ada yang disebutnya LC ke bank. Nah itu misalnya jangka waktu pembayaran itu bukan full amount, tapi bayar 50-50. Misalnya sebelum diorder kita harus membayar 50%, ketika udah sampai kita baru pelunasan tersebut. Jadi misalnya perusahaan itu mengalami overload dalam pembelanjaan, mungkin bank itu bisa membantu. Nah, bank itu bisa membantu, tapi perusahaan harus menjaminkan akte atau sertifikat untuk mencairkan dana tersebut. Misalnya, ketika kita mau belanja kebutuhan untuk perusahaan atau untuk diimpor lagi, itu kita bisa menjaminkan kayak aktenya gitu atau surat SHGB-nya, dan uang itu akan cair. Kalau yang kedua ini, ketika misalnya badan usaha itu mendapatkan kelebihan dana, mungkin bisa diasuransikan. Kelebihan atau resiko pasar uang. Yang pertama, risiko pasar atau market risk. Risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko investment. Risiko yang berkaitan dengan tujuannya turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko yang terjadi akibat peminjaman atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi. Memberi pinjaman menghadapi kemungkinan naik-naiknya harga dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko value atau currency risk. Risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata asing. Jadi dari 5 poin ini ada setiap poin itu berbagai macam resikonya. Jadi misalnya kayak resiko pasar itu ketika harganya naik, maka tingkat bunganya semakin naik. Kenapa? Karena ya bank itu tidak merugi. Ketika harga naik pasti bunga itu dinaikkan, karena masa iya harganya naik tapi bunganya tetap sama, kan itu malah resiko dan mungkin bisa merugikan pihak bank. Terus yang kedua itu mungkin harganya turunnya misalnya kayak drastis, dan itu tuh otomatis kan dulunya kita beli mahal tetapi kenapa turun drastis, itu kan bisa rugi banget gitu. Yang ketiga itu resiko gagal bayar. Jadi misalnya ada di peminjam, misalnya meminjam 10 juta, terus jatuh temponya 30 hari dan peminjam tersebut belum bisa memenuhinya, maka bank merasa rugi karena kan di kesepakatan awal dia menyanggupi untuk membayarnya dalam waktu 30 hari. Tetapi alhasil kalau misalnya tidak bisa kayak gitu, ya otomatis bank juga rugi gitu. Yang keempat itu inflasi. Karena ini sangat nggak asing banget buat kita untuk inflasi, karena pasti kenaikan harga, keturunan harga itu pasti ada, karena kita juga tidak bisa memprediksi. Yang kelima ini kurs mata uang asing. Kayak sebelumnya mungkin kurs mata uang asing mengalami kenaikan karena akibat perang Rusia, maka apa-apa mahal, terus udah gitu pendapatan kita juga rendah. Nah ini terjadinya resiko value. Jadi ini antisipasi banget buat kita ketika ada terjadi apa-apa, otomatis kurs mata uang asing kan itu
naik semua, dan kita juga harus antisipasi mempunyai aset yang bisa diuangkan. Jenis-jenis pasar uang, yaitu ada pasar modal yang terdiri atas pasar premier dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang B, pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang C, pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang D, pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola resiko keuangan. Yang E, pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Yang F, pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Yang D, pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Jadi jenis-jenis pasar uang itu sangat amat banyak, tapi mungkin kita boleh atau kita harus mengerti dalam beberapa poin saja, karena jenis-jenis itu memang banyak sekali dan kita tuh intinya aja sih harus kita ketahui, oh kayak gini ya pasar keuangan gitu. Nggak semuanya yang kita ketahui, tapi ya memang harus kita ketahui. Sini ada ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Panji Kanuraga dan P.J. Pakarti tahun 2001 mempunyai ciri-ciri berikut. Jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada waktu tertentu, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu guarantor underwater. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Ini menurut para ahli ya. Terus apa sih lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang, yaitu atau lembaga support yang mengikuti pasar uang, yaitu ada bank-bank, ada perusahaan-perusahaan umum, ada perusahaan asuransi, ada yayasan, dan ada lembaga keuangan lainnya, atau populernya koperasi dan rumah gadai. Jadi lembaga pengikutnya itu tuh dari dulu sampai sekarang yang masih mengikuti yaitu 3 poin saja sih, kayak bank-bank, perusahaan umum, dan perusahaan asuransi. Jadi 3 poin ini itu sangat penting banget. Misalnya di perusahaan itu otomatis harus mengikuti pasar uang dari bank dan harus juga mempunyai asuransi, karena mungkin itu biar aman dalam perusahaan ya, apalagi yang punya gudang itu harus banget ya sih. Indikator pasar uang, suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Volume transaksi pasar uang antar bank rupiah, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam hal bentuk rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank US dollar, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Volume transaksi pasar uang antar bank US dollar, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Jadi di sini apa sih indikatornya, misalnya kita pinjam itu dalam bentuk rupiah, ya kita balikinnya rupiah. Terus begitu pun baliknya, kalau US dollar kita harus balikinnya dengan US dollar, karena rupiah sama dolar itu beda banget volumenya, beda nilai mata uangnya. Mungkin rupiah hanya 1.000, tetapi 1 dolar
itu dirupiahkan bisa 15 sampai 16 ribu. Di sini sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.